Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang suamiku memilih menolong mantannya yang hanya terluka ringan, lalu meninggalkanku. Sehari kemudian, saat ia datang ke rumah sakit, ucapan dokter langsung membuatnya menangis. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan rintik-rintik membasahi halaman rumah sederhana bergaya modern di pinggiran kota Bandung. Udara malam terasa sejuk, sementara cahaya lampu teras memantulkan kilauan air yang menetes dari genting. Di balik jendela ruang keluarga, terdengar tawa pelan seorang perempuan yang sedang melipat pakaian bayi berwarna putih gading dengan penuh kasih. Perempuan itu adalah April. Di usia 30 tahun, wajah April memancarkan kelembutan yang membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Hijab krem yang dikenakannya membingkai wajah cantiknya yang sedikit pucat karena kehamilan 8 bulan. Meski tubuhnya mulai mudah lelah, senyum hangat tak pernah lepas dari bibirnya. Tangannya mengusap perlahan perut yang semakin membesar. "Sebentar lagi kita bertemu, Nak," bisiknya lirih. "Ayah pasti akan sangat bahagia melihatmu." Seolah mengerti ucapan sang ibu, bayi di dalam kandungannya bergerak pelan. April tersenyum haru. Sejak dokter memastikan kehamilannya berjalan baik, ia mulai menyiapkan segala kebutuhan calon buah hatinya. Setiap baju mungil yang ia lipat selalu dibayangkannya akan segera dikenakan oleh bayi yang telah lama mereka nantikan. Sudah hampir 5 tahun April dan Brian menikah. Selama bertahun-tahun mereka menunggu kehadiran seorang anak. Penantian panjang itu penuh air mata, doa, dan kesabaran. Tak sedikit kerabat yang mulai bertanya mengapa mereka belum juga memiliki momongan. Tetapi Brian selalu berdiri di samping istrinya. "Kita jalani saja. Rezeki setiap keluarga berbeda." Begitu kalimat yang selalu diucapkannya. Karena itulah, ketika April akhirnya dinyatakan hamil, kebahagiaan mereka terasa sempurna. Setidaknya, begitulah yang diyakini April. "Sayang." Suara laki-laki dari arah garasi membuat April menoleh. Brian baru saja pulang dari kantor. Jas abu-abunya sedikit basah terkena hujan. Wajahnya tampak lelah, tetapi senyumnya tetap mengembang saat melihat istrinya. "Aku pulang." April berdiri perlahan sambil menopang pinggangnya yang mulai pegal. "Capek ya, Mas?" Brian langsung menghampiri dan mencium kening istrinya. "Capeknya langsung hilang kalau lihat kamu." April tersipu malu. Hubungan mereka selama ini terlihat begitu harmonis. Brian dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab, bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara April memilih berhenti bekerja sejak kehamilannya memasuki usia 6 bulan agar bisa menjaga kondisi kandungannya. Namun malam itu, ada satu orang lagi yang tinggal di rumah mereka. Namanya Nara. Perempuan berusia 28 tahun itu adalah keponakan April dari pihak kakaknya. Beberapa bulan terakhir, Nara tinggal bersama mereka karena baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan di Bandung dan belum mendapatkan tempat tinggal tetap. Menurut April, kehadiran Nara justru membuat rumah menjadi lebih ramai. "Om sudah pulang?" tanya Nara sambil keluar dari dapur membawa 3 cangkir teh hangat. "Iya," jawab Brian singkat. Tatapan mereka bertemu hanya beberapa detik. Sangat singkat, namun cukup untuk membuat keduanya sama-sama mengalihkan pandangan. April yang sedang mengambil camilan sama sekali tidak menyadari perubahan ekspresi itu. "Mas, nanti malam kita jadi ke rumah Mama, kan? Beliau katanya sudah menyiapkan makanan kesukaanmu." "Iya jadi." Jawaban Brian terdengar datar. Nara yang sedari tadi berdiri ikut tersenyum tipis, meski sorot matanya tampak menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kalau begitu aku ikut saja, Kak. Sekalian besok pagi langsung berangkat kerja dari sana." "Tentu saja boleh," jawab April tanpa curiga. "Mama juga pasti senang rumah jadi ramai." Nara mengangguk pelan. Dalam hati, perempuan itu justru berharap perjalanan malam ini tidak pernah terjadi. Sekitar pukul 8 malam, hujan semakin deras. Langit gelap diselimuti awan tebal.
Jalan raya tampak berkilau karena genangan air, sementara kendaraan mulai berkurang. Brian duduk di balik kemudi. April berada di kursi penumpang depan dengan sabuk pengaman terpasang rapi. Sedangkan Nara duduk di kursi belakang. Mobil melaju perlahan membelah hujan. Di sepanjang perjalanan, April terus bercerita tentang nama-nama bayi yang sudah ia siapkan. "Mas, menurutmu kalau laki-laki namanya Arsen bagus nggak?" "Boleh. Kalau perempuan, bebas, yang penting kamu suka." April tertawa kecil. Kok jawabannya singkat terus. Brian memaksakan senyum. Pikiran kantor masih ke bawah. Padahal bukan pekerjaan yang memenuhi pikirannya. Sesekali matanya menatap kaca spion tengah. Di sana, bayangan wajah Nara terlihat sedang memandang keluar jendela. Tak ada satu kata pun keluar dari bibir perempuan itu. Keheningan yang tercipta justru terasa semakin berat. Beberapa kali Brian menggenggam setir lebih erat. Sementara itu, Nara menutup matanya perlahan. Ingatan tentang masa lalu terus berputar di kepalanya. Bertahun-tahun lalu, sebelum Brian mengenal April, mereka pernah saling mencintai. Hubungan itu berakhir tanpa penjelasan yang benar-benar selesai. Sejak hari perpisahan itu, mereka tidak pernah bertemu lagi hingga takdir mempertemukan mereka kembali di rumah April beberapa bulan lalu. Tidak ada yang berani membuka masa lalu itu. Terlebih kepada April. Bagi April, Nara hanyalah keponakan yang sedang menumpang tinggal sementara. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa dua orang yang paling ia percaya pernah memiliki kisah cinta yang belum benar-benar terkubur. Mobil terus melaju. Hujan berubah semakin lebat. Angin malam bertiup kencang hingga pepohonan di pinggir jalan bergoyang hebat. Tiba-tiba, Brian melihat sorotan lampu yang sangat terang dari arah depan. Sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi. Ban truk tampak kehilangan kendali di jalan yang licin. "Waspada, Mas!" teriak April spontan. Brian refleks membanting setir. Suara klakson panjang memekakan telinga. Lampu truk semakin mendekat. Dalam hitungan detik, semuanya berubah menjadi gelap. Suara benturan keras memecah malam. Brak! Mobil yang dikendarai Brian dihantam truk bermuatan pasir dari arah depan dengan kekuatan luar biasa. Bagian depan mobil ringsek seketika, lalu berputar liar sebelum menghantam pembatas jalan. Kaca-kaca pecah berhamburan. Air hujan bercampur serpihan logam beterbangan ke segala arah. Tubuh April terpental ke depan, tetapi tertahan sabuk pengaman. Benturan keras membuat dashboard menghimpit kedua kakinya. Rasa nyeri luar biasa menjalar hingga ke seluruh tubuh. "Ah!" Refleks kedua tangannya langsung memeluk perutnya. "Ya Allah, anakku!" Darah menetes dari pelipisnya, membasahi pipi hingga leher. Napasnya tersengal, sementara bayi di dalam kandungannya terasa bergerak tidak seperti biasanya. Di kursi belakang, Nara juga terbentur keras ke sisi pintu. Namun karena duduk di bagian yang tidak terkena benturan utama, luka yang dialaminya hanya berupa memar di dahi dan goresan kecil di lengan. Aduh! Ia masih bisa membuka pintu belakang yang penyok dengan susah payah. Sementara itu, Brian yang duduk di balik kemudi berhasil melepaskan sabuk pengamannya. Kepalanya berdarah akibat membentur setir, tetapi kondisinya masih cukup kuat untuk keluar dari mobil. Hujan turun semakin deras. Sirene kendaraan di kejauhan mulai terdengar samar. Brian berdiri dengan tubuh sempoyongan. Pandangannya langsung tertuju ke arah mobil yang kini hampir tak berbentuk. "April!" Ia berlari mendekat. Namun sebelum sempat membuka pintu depan, terdengar suara lain yang membuat langkahnya terhenti. "Brian, tolong aku!" Suara itu berasal dari belakang mobil. Nara terduduk di atas aspal yang basah, memegangi pergelangan kakinya sambil menangis. Mendengar namanya disebut, Brian membeku. Wajahnya berubah pucat. Untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti. Di hadapannya ada dua perempuan yang sama-sama membutuhkan pertolongan. Di dalam mobil, April menahan sakit luar biasa sambil terus memanggil suaminya. "Mas, aku di sini." Suaranya lemah. "Mas, bayinya." Air mata bercampur darah mengalir di wajah April.
Ia berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi kedua kakinya terjepit dashboard yang ringsek. Rasa sakit membuat napasnya semakin pendek. Sementara itu, Nara kembali menangis. "Brian, aku takut." Tanpa disadari, tubuh Brian bergerak menuju suara itu. Ia berlari menghampiri Nara. Melihat Brian datang, Nara langsung memeluknya erat. "Aku kira aku akan mati." Brian memegang bahu perempuan itu. "Kamu nggak apa-apa?" Kakiku sakit." Brian memeriksa tubuh Nara dengan panik. Hanya ada beberapa luka lecet dan memar ringan. Namun rasa bersalah dari masa lalu membuat pikirannya kacau. Ia sama sekali tidak melihat bahwa beberapa meter di depannya, April masih terjebak di dalam mobil. "Mas!" Suara April terdengar semakin lirih. "Mas, tolong aku." Matanya mulai kabur. Ia melihat dengan jelas suaminya memeluk Nara di tengah hujan. Dadanya terasa sesak. Bukan hanya karena luka, tetapi karena kenyataan yang tak mampu ia pahami. Mengapa suaminya tidak datang menolongnya? Padahal dirinya sedang mengandung anak mereka. "Mas!" Air mata mengalir tanpa henti. "Anak kita." Tubuh April mulai menggigil hebat. Darah terus mengalir dari sela-sela pahanya. Seorang pengendara motor yang berhenti di lokasi kecelakaan langsung berteriak, "Pak, istri Bapak masih terjebak. Cepat ke sini." Brian menoleh. Tatapannya bertemu dengan mata April yang penuh harapan. Namun di saat yang sama, Nara kembali meringis. "Aduh, kepalaku pusing." Refleks Brian kembali menopang tubuh Nara. "Tahan, ambulans sebentar lagi datang." Melihat kejadian itu, beberapa warga saling berpandangan heran. "Loh, bukannya yang di mobil itu istrinya?" "Iya, kok malah nolong perempuan yang lukanya ringan? Kasihan ibu hamil itu." Ucapan mereka membuat Brian semakin gelisah. Tetapi pikirannya sudah dikuasai kepanikan. Tak lama kemudian, suara sirene ambulans akhirnya memenuhi jalan raya. Petugas medis turun dengan cepat. Begitu melihat kondisi April, wajah mereka langsung berubah serius. Korban perempuan hamil, terjepit parah. "Siapkan alat hidrolik, cepat." 4 petugas segera berusaha membuka pintu mobil yang ringsek. Sementara itu, petugas lain menghampiri Brian. "Pak, siapa yang lebih dulu kami evakuasi?" Pertanyaan itu membuat Brian terdiam. Ia memandang April, lalu memandang Nara. Hatinya berperang. Beberapa detik yang terasa sangat panjang akhirnya berlalu. Dengan suara bergetar ia berkata, "Periksa dia dulu." Tangannya menunjuk ke arah Nara. Petugas terlihat bingung. "Yang ini?" Ia cepat. Petugas sebenarnya heran karena kondisi Nara tampak jauh lebih ringan dibandingkan perempuan hamil yang masih terjepit di dalam mobil. Namun prosedur tetap berjalan. Nara dinaikkan lebih dulu ke ambulans untuk pemeriksaan awal. Sementara April masih menahan rasa sakit di tengah hujan yang tak kunjung reda. Matanya perlahan mulai tertutup. Sebelum kehilangan kesadaran, ia hanya sempat berbisik lirih, "Ya Allah, jangan ambil anakku." Beberapa menit kemudian, setelah alat hidrolik berhasil membuka pintu mobil, tubuh April akhirnya dikeluarkan. Saat dokter jaga memeriksa kondisinya, wajahnya langsung berubah tegang. Tekanan darah turun drastis. Denyut jantung janin melemah. "Segera ke rumah sakit. Kita tidak punya banyak waktu." Ambulans melaju dengan sirene meraung membelah malam. Di dalam ambulans pertama, Brian duduk di samping Nara yang hanya mengalami luka ringan. Sedangkan ambulans kedua membawa April sendirian bersama tim medis yang terus berusaha mempertahankan 2 nyawa sekaligus. Tak seorang pun menyadari, keputusan Brian malam itu akan menjadi penyesalan terbesar yang harus ia tanggung seumur hidup. Suara sirene ambulans memecah keheningan malam. Lampu merah dan biru berkilatan menembus derasnya hujan, sementara 2 ambulans melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit terdekat. Di ambulans pertama, Brian duduk di samping Nara. Tangannya terus menggenggam jemari perempuan itu yang hanya dipenuhi luka lecet dan memar ringan. "Gak apa-apa, kita sebentar lagi sampai."
Ucap Brian berusaha menenangkan. Nara mengangguk pelan. Namun wajahnya justru dipenuhi rasa bersalah. Melalui kaca belakang ambulans, ia melihat kendaraan lain yang membawa April melaju beberapa meter di belakang mereka. April! Gumamnya lirih. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu terjadi, dadanya terasa sesak. Ia sadar perempuan yang paling menderita malam ini bukan dirinya, melainkan April. Di ambulans kedua, suasana jauh berbeda. 4 tenaga medis bekerja tanpa henti. Tekanan darah turun lagi. Detak jantung janin melemah. Oksigen ditambah. April terbaring tak berdaya. Wajahnya pucat pasi. Darah terus merembes dari balik selimut darurat yang menutupi tubuhnya. Tangannya masih memegang perut yang semakin mengeras akibat benturan. Bu April, dengar suara saya? Kelopak mata April bergerak perlahan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia berbisik sangat pelan. Anak saya. Dokter muda itu menggenggam tangannya. Kami sedang berusaha menyelamatkan ibu dan bayinya. Air mata April mengalir. Suami saya? Dokter terdiam. Ia tidak sanggup menjawab. Karena ia tahu ambulans yang membawa suami April justru berada di depan, menemani perempuan lain. Sesampainya di rumah sakit, Nara langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Beberapa menit kemudian dokter keluar sambil membawa hasil pemeriksaan awal. Siapa keluarga pasien? Saya. Jawab Brian cepat. Dokter menatapnya sebentar. Pasien hanya mengalami memar ringan dan sedikit keseleo pada pergelangan kaki. Brian mengembuskan napas lega. Syukurlah. Beliau hanya perlu observasi sebentar. Mendengar itu, beberapa perawat saling berpandangan. Mereka baru saja menerima laporan mengenai pasien perempuan hamil yang kondisinya jauh lebih kritis. Di ruang operasi darurat, puluhan tenaga medis sedang berjibaku mempertahankan hidup ibu dan bayi itu. Brian duduk di kursi ruang observasi. Tatapannya kosong. Pikirannya mulai kembali pada kecelakaan beberapa puluh menit lalu. Bayangan wajah April yang memanggil namanya terus muncul. Mas, tolong aku. Suara itu seperti bergema di kepalanya. Ia memejamkan mata. Namun sebelum rasa bersalah itu tumbuh semakin besar, Nara memanggilnya. Brian. Lelaki itu membuka mata. Aku minta maaf. Buat apa? Kalau saja aku nggak ikut kalian malam ini. Brian menggeleng. Ini bukan salahmu. Nara menunduk. Ia tahu. Bukan kecelakaan itu yang menjadi masalah terbesar, melainkan keputusan Brian setelah kecelakaan terjadi. Beberapa saat kemudian, Nara meminta izin ke kamar kecil. Saat melewati lorong rumah sakit yang sepi, langkahnya terhenti di depan ruang operasi. Lampu merah bertuliskan operasi berlangsung masih menyala. Di balik pintu itu, April sedang berjuang antara hidup dan mati. Air mata Nara akhirnya jatuh. Ingatan yang selama bertahun-tahun ia kubur kembali memenuhi kepalanya. 6 tahun yang lalu, sebelum Brian mengenal April, mereka pernah saling mencintai. Bahkan keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pertunangan. Namun sebuah kecelakaan merenggut nyawa ayah Nara. Sejak saat itu, keluarga Nara terpuruk secara ekonomi. Ibunya meminta Nara membatalkan rencana pernikahan agar bisa bekerja membantu keluarga. Nara menghilang tanpa pernah menjelaskan alasan sebenarnya kepada Brian. Ia memilih memutus semua komunikasi. Brian yang merasa ditinggalkan akhirnya mencoba melupakan masa lalunya. 2 tahun kemudian, ia bertemu April. Perempuan sederhana yang perlahan menyembuhkan luka hatinya. Mereka menikah. Brian benar-benar mencoba mencintai April sepenuh hati. Hingga beberapa bulan lalu, takdir mempertemukannya kembali dengan Nara. Saat April berkata, "Mas, ini keponakanku, Nara. Untuk sementara dia akan tinggal bersama kita." Saat itu, dunia Brian seperti berhenti berputar. Namun ia memilih diam. Ia takut kehilangan April. Ia juga takut membuka luka lama. Sejak hari pertama tinggal di rumah itu, Brian dan Nara berusaha bersikap seperti orang asing. Tak pernah ada sentuhan.
Tak pernah ada pembicaraan pribadi. Tak pernah ada pengkhianatan. Tapi, masa lalu yang belum benar-benar selesai diam-diam masih membayangi hati mereka. Dan malam ini, masa lalu itu justru membuat Brian mengambil keputusan yang salah. Di ruang operasi, dokter senior memandang monitor dengan wajah tegang. Denyut jantung bayi turun lagi. Perdarahan semakin banyak. Siapkan ruang NICU. Perawat lain berlari membawa kantong darah. Dokter menarik napas panjang. Kalau kondisinya terus seperti ini, ia menatap seluruh tim medis. Kemungkinan besar kita harus memilih. Semua orang langsung terdiam. Mereka mengerti maksud kalimat itu. Ada kemungkinan mereka tidak bisa menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Di luar ruang operasi, seorang perawat menghampiri Brian yang masih duduk bersama Nara. "Pak." "Iya." Dokter meminta keluarga pasien atas nama Ibu April segera menuju ruang operasi. Jantung Brian langsung berdegup kencang. "Ada apa?" Perawat menatapnya dengan wajah serius. "Kondisi istri Bapak sangat kritis." Tubuh Brian mendadak lemas. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlari menuju lorong operasi. Namun sesampainya di depan pintu, ia melihat lampu merah itu masih menyala. Dan dari balik kaca kecil ruang operasi, beberapa dokter tampak berlari sambil melakukan tindakan darurat. Brian hanya bisa berdiri mematung. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar merasa takut kehilangan April. Lorong ruang operasi mendadak terasa begitu sunyi. Brian berdiri di depan pintu bertuliskan ruang operasi khusus, sementara lampu merah di atasnya masih menyala terang. Di balik pintu itu, puluhan tenaga medis sedang mempertaruhkan segala kemampuan mereka untuk menyelamatkan April dan bayi yang masih berada di dalam kandungannya. Jam dinding menunjukkan pukul 22.47. Baru 1 jam sejak kecelakaan terjadi. Namun bagi Brian, waktu terasa berjalan begitu lambat. Ia mondar-mandir tanpa arah. Kemejanya masih dipenuhi bercak darah dan lumpur. Setiap kali mengingat wajah April yang memanggil namanya di tengah hujan, dadanya terasa semakin sesak. "Mas, tolong aku." Suara itu terus terngiang. Brian menutup kedua telinganya. "Aku nggak sengaja," gumamnya pelan. Namun semakin ia mencoba melupakan, bayangan itu justru semakin jelas. Di dalam ruang operasi, suasana berubah semakin tegang. Monitor jantung berbunyi cepat. Bip, bip, bip. Tekanan darah turun menjadi 70/40. Perdarahan belum berhenti. Detak jantung janin melemah lagi. Dokter spesialis kandungan, Dr. Rendra, menarik napas panjang. "Siapkan operasi sesar darurat sekarang." Seluruh tim langsung bergerak. Lampu operasi dinyalakan lebih terang. Peralatan bedah disusun dengan cepat. Di atas meja operasi, tubuh April terlihat begitu lemah. Wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh warna. Meski demikian, kelopak matanya perlahan bergerak. "Bu April." Suara Dr. Rendra terdengar lembut. "Kalau ibu bisa mendengar saya, tolong tetap bertahan." April membuka mata sedikit. Pandangan matanya masih kabur. Hal pertama yang ia lakukan bukan mencari dirinya sendiri, melainkan, Mas Brian." Dokter terdiam. "Suami saya selamat?" Dr. Rendra mengangguk. "Beliau selamat." Sudut bibir April sedikit tersenyum. "Alhamdulillah." Tak ada sedikit pun kalimat yang menyinggung rasa sakit yang sedang ia alami. Tak ada keluhan. Tak ada kemarahan. Yang pertama ia pikirkan justru keselamatan suaminya. Beberapa detik kemudian, April kembali berbisik. "Anak saya." Dokter menggenggam tangannya. "Kami sedang berusaha menyelamatkan ibu dan bayinya." Air mata April mengalir. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Tolong, apapun yang terjadi, selamatkan anak saya." Ucapan itu membuat seluruh ruang operasi hening. Seorang perawat bahkan menundukkan kepala menahan haru. Dr. Rendra menatap wajah April beberapa saat. "Ibu jangan bicara dulu." Namun April menggeleng pelan. "Bayi itu,
Sudah lama kami tunggu. Butuh 5 tahun. Dia harus hidup. Setelah mengucapkan kalimat itu, mata April kembali terpejam. Di luar ruang operasi, Nara duduk sendirian di kursi lorong. Tangannya terus gemetar. Ia memperhatikan Brian yang sejak tadi hanya memandangi pintu operasi. Brian. Pelan-pelan Nara menghampiri. Aku rasa, kamu sebaiknya masuk kalau dokter memanggil. Brian menggeleng. Aku nggak sanggup. Kenapa? Brian menatap lantai. Aku melihat semuanya. Aku dengar April memanggilku. Tapi aku malah datang ke kamu. Air mata mulai memenuhi matanya. Nara ikut menangis. Bukan salahmu sepenuhnya. Bukan. Aku yang memanggil namamu. Tapi kamu bisa memilih. Kalimat itu membuat Nara langsung terdiam. Ia sadar, Brian memang memiliki pilihan. Dan malam itu, ia memilih orang yang salah. Tak jauh dari mereka, 2 orang perawat sedang berbicara pelan. Kasihan sekali pasien hamil itu. Iya. Suaminya tadi katanya malah mengantar perempuan lain. Padahal kondisi istrinya paling parah. Brian tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Dadanya seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Ia menundukkan kepala semakin dalam. Penyesalan mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Namun semuanya terasa sudah terlambat. Di ruang operasi, situasi semakin memburuk. Dok, denyut jantung janin tinggal 80. Perdarahan semakin masif. Dokter Rendra mengusap keringat di dahinya. Kita mulai sekarang. Pisau bedah mulai bergerak. Seluruh ruangan dipenuhi ketegangan. Beberapa menit kemudian, tangisan bayi yang sangat lirih akhirnya terdengar. Dok, bayinya keluar. Semua orang langsung menoleh. Bayi laki-laki mungil itu segera dibawa menuju meja resusitasi. Namun, tangisnya sangat pelan. Dokter anak langsung melakukan berbagai tindakan penyelamatan. Saturasi rendah. Bantu napas. Siapkan inkubator. Sementara itu, kondisi April justru semakin kritis. Tekanan darahnya terus turun. Monitor jantung mulai menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Dokter Rendra menatap layar monitor dengan wajah serius. Kita kehilangan terlalu banyak darah. Transfusi tambahan. Beberapa kantong darah langsung dipasang. Namun tubuh April sudah sangat lemah. Di luar ruang operasi, pintu mendadak terbuka. Seorang perawat keluar dengan langkah tergesa. Pak Brian. Brian langsung berdiri. Iya. Istri Bapak sempat sadar. Wajah Brian sedikit berbinar. Benarkah? Perawat mengangguk. Beliau hanya mengucapkan 2 permintaan. Apa? Pertama, perawat menarik napas. Beliau ingin memastikan Bapak selamat. Brian mulai menangis. Dan yang kedua, perawat menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Beliau meminta seluruh tim dokter mendahulukan keselamatan bayinya. Apapun yang terjadi pada dirinya. Tubuh Brian langsung melemas. Kedua lututnya menyentuh lantai rumah sakit. Tangisnya pecah. Ia baru menyadari. Perempuan yang ditinggalkannya sendirian di dalam mobil itu masih memikirkan dirinya hingga detik terakhir. Namun di balik pintu ruang operasi, alarm monitor jantung tiba-tiba berbunyi nyaring. Kit! Seluruh dokter langsung menoleh bersamaan. Dok! Pasien mengalami henti jantung. Kit! Suara monitor jantung yang memanjang membuat seluruh ruang operasi berubah menjadi tegang. Henti jantung. Mulai CPR. Siapkan adrenalin. Dokter Rendra langsung berdiri di sisi tubuh April. Dengan gerakan cepat, ia mulai melakukan kompresi dada, sementara dokter anestesi memberikan bantuan pernapasan. 1, 2, 3, 4. Hitungan demi hitungan terdengar memenuhi ruangan. Keringat mulai membasahi wajah seluruh tim medis. Tak seorang pun ingin menyerah. Karena mereka tahu, di balik tubuh perempuan yang terbaring lemah itu,
Ada seorang ibu yang beberapa menit lalu rela mempertaruhkan nyawanya demi anak yang bahkan belum sempat dipeluknya. Di ruang NICU, bayi laki-laki mungil itu diletakkan di dalam inkubator. Tubuhnya masih sangat kecil. Selang oksigen menutupi hidungnya. Dokter anak memeriksa denyut jantungnya dengan penuh perhatian. Berat badan 2,3 kg. Napas masih belum stabil. Pantau terus selama 24 jam. Meski kondisinya lemah, tangisan kecil bayi itu membuat semua orang sedikit lega. Ia berhasil melewati detik-detik paling berbahaya. Sementara itu, di lorong rumah sakit, Brian masih berlutut di lantai. Pikirannya kosong. Kalimat perawat terus berputar di kepalanya. Beliau meminta seluruh tim dokter mendahulukan keselamatan bayinya. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Selama 5 tahun menikah, April tak pernah sekalipun meminta sesuatu yang berlebihan. Ia selalu mendahulukan suaminya. Saat Brian kehilangan pekerjaan 2 tahun lalu, April diam-diam menjual seluruh perhiasan pemberian orang tuanya agar mereka tetap bisa membayar cicilan rumah. Saat Brian jatuh sakit karena kelelahan bekerja, April yang merawatnya siang dan malam tanpa pernah mengeluh. Bahkan ketika dokter mengatakan peluang memiliki anak sangat kecil, April tidak pernah menyalahkan siapapun. Sebaliknya, ia selalu berkata, "Kalau Allah belum memberi kita anak, berarti Allah sedang menyiapkan waktu terbaik." Kenangan demi kenangan mulai memenuhi kepala Brian. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Maafkan aku, April." Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar merasa telah menghancurkan hati perempuan yang paling mencintainya. Tak jauh dari sana, Nara berdiri memandangi Brian. Perasaan bersalah semakin menghimpit dadanya. Ia berjalan perlahan mendekati lelaki itu. "Brian." Lelaki itu tidak menjawab. "Aku harus mengatakan sesuatu." Brian mengangkat wajahnya. "Kalau malam ini bukan karena aku." Nara menarik napas panjang. April pasti tidak akan merasa sendirian. Brian menggeleng pelan. "Jangan salahkan dirimu. Bagaimana mungkin aku tidak menyalahkan diriku?" Suara Nara mulai bergetar. "Sejak aku tinggal di rumah kalian, aku tahu aku seharusnya pergi." "Kenapa?" Nara menunduk. "Karena setiap kali melihatmu, aku selalu teringat masa lalu." Kalimat itu membuat Brian langsung membeku. Beberapa detik kemudian, Nara melanjutkan, "Tapi aku juga tahu. Kamu sudah memilih April. Dan aku tidak pernah berniat merebutmu kembali." Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin menebus kesalahan karena dulu pergi tanpa penjelasan." Brian menghela napas panjang. "Masa lalu kita sudah selesai, Nara." "Iya. Tapi malam ini..." Nara menangis semakin keras. "Masa lalu itu justru membuatmu memilihku." Kalimat itu menusuk hati Brian. Ia tak mampu menyangkalnya. Memang benar. Ketika mendengar Nara memanggil namanya di lokasi kecelakaan, naluri lamanya muncul begitu saja. Bukan karena cinta, melainkan karena rasa bersalah yang selama bertahun-tahun belum pernah selesai. Namun keputusan beberapa detik itu, kini mungkin harus dibayar dengan nyawa April. Pukul 2 dini hari. Lampu ruang operasi akhirnya padam. Pintu perlahan terbuka. Dokter Rendra keluar dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Brian langsung berlari menghampirinya. "Dokter, bagaimana istri saya?" Dokter melepas masker bedahnya. "Kami berhasil menyelamatkan bayinya." Mata Brian langsung berkaca-kaca. "Alhamdulillah." "Tapi..." Satu kata itu membuat jantung Brian kembali berdegup kencang. "Kondisi istri Anda masih sangat kritis. Perdarahan berhasil kami hentikan. Namun beliau kehilangan terlalu banyak darah. Organ-organ vitalnya mengalami benturan yang cukup berat. Untuk sementara beliau belum sadar dan harus dirawat di ICU." Brian langsung memegang bahu dokter. "Dok, saya mau ketemu istri saya." Dokter mengangguk pelan. "Nanti setelah beliau dipindahkan ke ICU. Tapi saya harus mengingatkan, kondisinya masih belum stabil.
Setiap jam sangat menentukan. Brian mengangguk sambil menangis. Saat itulah dua orang perawat mendorong ranjang ICU melewati lorong. Tubuh April tertutup selimut putih. Selang infus memenuhi kedua tangannya. Alat bantu napas terpasang di mulutnya. Wajah yang biasanya cerah kini terlihat sangat pucat. Brian mengikuti ranjang itu sambil terus memanggil nama istrinya. April. April. Namun perempuan itu tidak memberi respon sedikit pun. Pintu ICU akhirnya tertutup. Brian hanya mampu berdiri di balik kaca. Ia meletakkan telapak tangannya di permukaan kaca yang dingin. Tangisnya kembali pecah. Kalau saja waktu bisa diputar. Aku pasti akan berlari kepadamu lebih dulu. Sekitar pukul 5 pagi. Seorang perawat keluar dari ruang ICU sambil membawa sebuah tas berwarna krem. Pak Brian. Iya. Ini tas milik Ibu April. Tadi kami temukan saat membersihkan barang-barang beliau. Brian menerimanya dengan tangan gemetar. Tas itu masih dipenuhi noda darah. Perlahan ia membukanya. Di dalamnya terdapat dompet, ponsel, hasil pemeriksaan kehamilan, serta sebuah amplop putih yang diberi tulisan tangan. Di bagian depan amplop itu tertulis, "Untuk Mas Brian." Dibuka kalau aku tidak sempat mengatakannya sendiri. Jantung Brian seakan berhenti berdetak. Tangannya mulai bergetar hebat. Dengan napas memburu, ia perlahan membuka amplop itu. Namun sebelum sempat membaca isinya, suara dokter dari arah belakang membuatnya membeku. Pak Brian. Saya rasa, ada sesuatu yang harus Anda ketahui sebelum membaca surat itu. Lorong ICU masih dipenuhi aroma obat-obatan. Jam dinding menunjukkan pukul 6.15 pagi. Hujan di luar rumah sakit mulai reda, tetapi langit masih diselimuti awan kelabu. Brian berdiri membeku di depan pintu ICU sambil menggenggam amplop putih milik April. Tulisan tangan istrinya yang biasanya terlihat indah kini dipenuhi bercak darah yang telah mengering. Tangannya gemetar. Ia hampir membuka surat itu ketika suara Dr. Rendra kembali memanggilnya. Pak Brian, bisa ikut saya sebentar? Brian mengangguk pelan. Mereka berjalan menuju ruang konsultasi yang masih sepi. Begitu pintu ditutup, dokter meletakkan sebuah map rekam medis di atas meja. Silakan duduk. Namun Brian memilih tetap berdiri. Dok, istri saya pasti akan sadar, kan? Dr. Rendra tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan hati-hati. Pak Brian, kami akan terus berusaha menyelamatkan istri Anda. Namun saya harus jujur. Kondisinya sangat kritis. Kalimat itu membuat napas Brian terasa sesak. Dokter membuka rekam medis April. Akibat benturan yang sangat keras, Ibu April mengalami perdarahan hebat, beberapa tulang rusuk patah, paru-parunya mengalami cedera, dan organ dalamnya juga mengalami kerusakan. Brian menutup wajahnya. Air mata kembali mengalir. Apa saya masih bisa bicara dengannya? Kalau beliau sadar, tentu bisa. Kalau... Dokter terdiam beberapa saat, tapi peluang itu semakin kecil. Ruangan kembali sunyi. Suara pendingin ruangan menjadi satu-satunya yang terdengar. Beberapa detik kemudian, dokter mengeluarkan sebuah benda kecil dari laci meja. Sebuah flash disk berwarna putih. Ini juga kami temukan di dalam tas istri Anda. Brian memandang benda itu dengan bingung. Apa ini? Sebelum operasi semalam, ketika kondisi beliau sempat sadar beberapa menit, beliau meminta salah satu perawat menyimpan flash disk ini untuk diberikan kepada Anda. Jantung Brian berdegup semakin cepat. Beliau berkata, dokter berhenti sejenak. Kalau aku tidak sempat bangun lagi, tolong berikan ini kepada suamiku. Air mata Brian menetes tanpa bisa ditahan. Dengan tangan gemetar, ia menerima flash disk tersebut. Dokter kemudian mengambil sebuah laptop rumah sakit dan memasangnya. Beliau juga meminta kami memutarnya hanya jika Anda sudah siap. Layar laptop menyala. Beberapa detik kemudian, muncullah wajah April. Video itu ternyata direkam sekitar seminggu sebelum kecelakaan. April duduk di kamar bayi yang sedang mereka siapkan. Di belakangnya tampak ranjang bayi,
boneka kecil, dan dinding yang penuh hiasan awan berwarna biru muda. Wajah April tersenyum begitu hangat. "Halo, Mas." Kalimat pertama itu langsung membuat Brian menangis. Aku sebenarnya malu merekam video seperti ini. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini aku sering kepikiran. Kalau nanti saat melahirkan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Brian menggeleng kuat. "Jangan." Suara April dalam video terus terdengar. "Kalau ternyata Allah punya rencana lain. Aku cuma mau bilang terima kasih. Terima kasih sudah menjadi suami terbaik selama ini." Brian langsung menutup mulutnya. Rasa bersalah menghantam dadanya. Ia merasa tidak pantas mendengar kalimat itu. Karena beberapa jam sebelumnya, ia justru meninggalkan perempuan yang begitu memujinya. Di dalam video, April kembali tersenyum. "Mas, kalau nanti anak kita lahir, jangan pernah biarkan dia merasa sendirian. Peluk dia setiap hari. Ceritakan kalau ibunya sangat mencintainya. Walaupun mungkin nanti aku tidak bisa melihatnya tumbuh besar." Bahu Brian mulai bergetar hebat. Tangisnya pecah. Video itu masih berlanjut. "Aku juga punya satu permintaan. Kalau suatu hari nanti kamu bertemu seseorang yang bisa membuatmu bahagia lagi, jangan merasa bersalah. Jangan pernah lupakan anak kita." Ruangan konsultasi mendadak sunyi. Bahkan Dr. Rendra terlihat berkaca-kaca. Tak lama kemudian video berhenti. Brian terduduk lemas. Kenapa? Kenapa dia masih memikirkan aku? Padahal aku... Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dr. Rendra menepuk pelan bahunya. Luka terbesar seorang ibu seringkali bukan rasa sakit yang ia alami, melainkan kekhawatiran terhadap orang-orang yang ia cintai. Kalimat itu membuat Brian semakin hancur. Namun ternyata, masih ada kenyataan lain yang belum ia ketahui. Dokter membuka kembali map rekam medis. "Pak Brian, saya perlu menyampaikan sesuatu. Ini adalah permintaan terakhir yang diucapkan istri Anda sebelum kehilangan kesadaran." Brian mengangkat wajahnya. Dokter berkata dengan suara pelan. Saat tekanan darah beliau terus turun. "Saya mengatakan bahwa kemungkinan kami harus memilih tindakan yang paling berpeluang menyelamatkan salah satu nyawa." Brian langsung menggenggam erat kursinya. Lalu, dokter menatap lurus ke arahnya. "Istri Anda menggenggam tangan saya." Beliau berkata. Suara dokter mulai bergetar. "Dok, jangan pilih saya." Brian mulai menangis semakin keras. Dokter melanjutkan. "Kalau memang hanya satu yang bisa diselamatkan, tolong selamatkan anak saya." Ruangan seketika menjadi hening. Brian seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Tubuhnya ambruk ke lantai. Ia menangis sejadi-jadinya. Namun, ucapan dokter berikutnya justru membuat seluruh tubuhnya merinding. "Pak Brian, yang paling membuat kami terkejut bukan permintaan itu. Tetapi..." Dokter menarik napas panjang. Di detik-detik terakhir sebelum kehilangan kesadaran, istri Anda masih sempat berkata, "Jangan beritahu suami saya kalau dia pernah memilih orang lain daripada saya. Aku tidak ingin dia hidup dalam penyesalan seumur hidup." Air mata Brian langsung tumpah tanpa bisa dibendung. Ia memukul lantai berkali-kali sambil berteriak, "April, aku sudah gagal menjadi suamimu." Pada saat yang sama, alarm dari ruang ICU tiba-tiba berbunyi keras. Seorang perawat berlari keluar dengan wajah panik. "Dr. Rendra, pasien atas nama Ibu April kembali mengalami penurunan kondisi." Dr. Rendra langsung berlari menuju ICU. Brian ikut mengejar dengan napas memburu. Ketika pintu ICU terbuka, ia melihat belasan tenaga medis kembali mengelilingi tubuh April. Dan monitor jantung itu perlahan mulai menunjukkan garis yang semakin melemah. Suara alarm monitor jantung menggema memenuhi ruang ICU. Tit, tit, tit. Brian berdiri di balik kaca dengan napas memburu. Wajahnya memucat ketika melihat lebih dari 10 tenaga medis mengelilingi ranjang April.
Dokter Rendra kembali memimpin tindakan penyelamatan, sementara beberapa perawat sibuk mengganti infus dan obat-obatan. Tekanan darah terus turun. Nadi melemah. Siapkan obat vasopresor. Perintah demi perintah terdengar bersahutan. Tubuh April yang sejak semalam berjuang kini tampak semakin lemah. Mesin ventilator membantu setiap tarikan napasnya, seolah paru-parunya sudah tidak sanggup lagi bekerja sendiri. Brian mengepalkan kedua tangannya. Ya Allah! Jangan ambil dia! Tangisnya pecah. Semua penyesalan yang selama ini memenuhi dadanya berubah menjadi doa yang tak henti-henti ia panjatkan. Beberapa menit kemudian, Dokter Rendra keluar dari ruang ICU. Pak Brian. Brian langsung menghampiri. Dok, bagaimana istri saya? Dokter menatapnya beberapa saat sebelum berkata pelan. Kondisinya sangat kritis. Tapi, beliau sempat sadar beberapa detik. Mata Brian langsung membesar. Dia sadar. Dokter mengangguk. Beliau meminta bertemu Anda. Tubuh Brian langsung bergetar. Pintu ICU dibuka perlahan. Dengan langkah yang terasa begitu berat, ia memasuki ruangan yang dipenuhi suara mesin medis. Di ujung ruangan, April terbaring tanpa daya. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Namun ketika mendengar suara langkah Brian, kelopak matanya bergerak perlahan. Mas! Suara itu hampir tak terdengar. Brian langsung menggenggam tangan istrinya. Tangannya terasa sangat dingin. April, maafkan aku. Air mata lelaki itu jatuh di atas punggung tangan April. Aku datang terlambat. Aku salah. Aku seharusnya menolongmu dulu. April berusaha menggeleng. Gerakannya sangat pelan, seolah seluruh tenaga di tubuhnya telah habis. Jangan. Mas, jangan menangis. Kalimat sederhana itu membuat seluruh perawat menundukkan kepala. Bahkan dalam keadaan seperti itu, April masih berusaha menenangkan suaminya. Brian menangis semakin keras. Kenapa kamu masih baik sama aku? Aku sudah menyakitimu. Aku meninggalkanmu. April menatap wajah suaminya dengan penuh kelembutan. Tatapan yang sama seperti saat mereka pertama kali menikah. Mas, aku sudah memaafkan. Kalimat itu membuat Brian seakan kehilangan napas. Aku nggak pantas dimaafkan. Jangan bilang begitu. April menarik napas panjang. Janji. Jaga anak kita. Brian mengangguk berkali-kali. Iya. Aku janji. Aku akan menjaganya. Aku akan menjadi ayah terbaik. April tersenyum sangat tipis. Itulah senyum terakhir yang pernah diberikan kepada suaminya. Beberapa saat kemudian, seorang perawat masuk sambil membawa inkubator portabel. Dokter, bayi sudah cukup stabil. Apakah ibunya ingin melihat? Dokter Rendra mengangguk. Dengan sangat hati-hati, bayi laki-laki mungil itu didekatkan ke sisi ranjang April. Mata April perlahan terbuka. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah anak yang selama 9 bulan ia perjuangkan. Air mata mengalir dari sudut matanya. Mas, lihat. Anak kita. Brian mengangkat bayi itu perlahan agar lebih dekat. Meski tubuhnya masih dipenuhi selang kecil, bayi mungil itu membuka matanya sesaat. Tangannya yang kecil bergerak pelan. Tanpa sengaja, jari mungil itu menggenggam jari telunjuk April. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Tangis para perawat tak lagi bisa disembunyikan. April tersenyum. Alhamdulillah. Itu sudah cukup. Ia memandang wajah bayinya beberapa detik, lalu menoleh kepada Brian. Mas, jangan. Biarkan dia tumbuh. Tanpa cinta seorang ibu, Brian mengangguk sambil menangis. Aku akan mencintainya 2 kali lebih besar. Aku bersumpah. Dia tidak akan pernah merasa sendirian. April menutup matanya perlahan. Di sudut bibirnya masih tersisa senyum kecil.
Monitor jantung mulai berbunyi semakin lambat. Tit, tit, tit. Dokter Rendra mulai mendekat. Bu April. Tidak ada jawaban. Bu April. Kelopak mata perempuan itu tidak lagi bergerak. Lalu, garis pada monitor berubah perlahan menjadi lurus. Ruangan mendadak hening. Dokter Rendra memeriksa denyut nadi terakhir. Beberapa detik kemudian, ia menundukkan kepala. Dengan suara yang berat ia berkata, "Waktu meninggal. Pukul 8.42 pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Tangis Brian langsung pecah. Ia memeluk tubuh April sambil berulang kali memanggil namanya. "April! Bangun! Tolong bangun! Aku belum sempat membahagiakanmu. Aku belum sempat meminta maaf. Aku belum sempat menjadi suami yang pantas." Namun perempuan itu telah pergi untuk selamanya. Pergi setelah memastikan anaknya lahir dengan selamat. Pergi tanpa membawa sedikit pun kebencian. Di sudut ruangan, Nara berdiri sambil menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. Ia menyaksikan sendiri bagaimana perempuan yang tidak pernah mengetahui rahasia masa lalu mereka justru meninggal dengan hati yang penuh kasih. Nara berjalan perlahan mendekati jenazah April. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Kak April, maafkan aku. Aku berjanji. Aku akan menghilang dari kehidupan Mas Brian. Karena hanya kaulah cinta sejatinya." Setelah mengucapkan kalimat itu, Nara berbalik meninggalkan ruang ICU. Tanpa seorang pun menyadari, ia meninggalkan sebuah surat di atas kursi ruang tunggu. Surat yang berisi seluruh kebenaran tentang hubungan masa lalunya dengan Brian. Surat itu ditujukan hanya untuk satu orang, Brian. Dan isi surat itulah yang akan mengubah sisa hidup Brian selamanya. Langit pagi tampak kelabu. Gerimis tipis kembali turun seolah ikut mengantarkan kepergian April menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Suara lantunan ayat suci Al-Quran memenuhi area pemakaman. Keluarga, kerabat, dan tetangga berdiri mengelilingi liang lahat dengan mata sembab. Tidak sedikit yang masih sulit percaya bahwa perempuan yang dikenal lembut dan murah hati itu telah pergi untuk selamanya. Di sisi pusara, Brian berdiri sambil menggendong bayi laki-lakinya yang masih tertidur di dalam gendongan kecil. Matanya kosong. Sejak dokter menyatakan April meninggal, tidak ada satu kata pun yang sanggup keluar dari bibirnya. Ia hanya terus memeluk anak mereka. Anak yang telah dibayar dengan seluruh kehidupan seorang ibu. "Silakan, Pak." Suara petugas pemakaman membuyarkan lamunannya. Dengan langkah yang terasa sangat berat, Brian mengambil segenggam tanah. Tangannya gemetar hebat. Perlahan ia menjatuhkan tanah itu ke atas pusara April. "Bro." Suara tanah yang jatuh terdengar begitu pelan. Namun bagi Brian, suara itu terasa seperti menghancurkan seluruh dunianya. Air matanya akhirnya kembali pecah. "April, maafkan aku. Aku datang terlambat. Aku gagal menjadi suami yang bisa melindungimu." Tangisnya semakin keras. Beberapa anggota keluarga ikut menangis melihat penyesalan yang tak lagi bisa diperbaiki. Setelah seluruh pelayat mulai meninggalkan makam, Brian memilih tetap duduk di depan nisan April. Di pangkuannya, bayi mereka mulai terbangun. Tangisan kecil terdengar lirih. Brian segera menggendongnya lebih erat. "Jangan menangis, Nak. Maaf. Mulai hari ini, kita cuma berdua." Air matanya kembali jatuh. Saat hendak berdiri, ia melihat sebuah amplop putih terselip di dalam tas miliknya. Itu adalah surat yang ditinggalkan Nara di rumah sakit. Perlahan ia membukanya. Tulisan tangan Nara memenuhi beberapa lembar kertas. "Mas Brian, saat Mas membaca surat ini, mungkin aku sudah pergi jauh. Aku tidak ingin lagi menjadi bayangan yang terus menghantui rumah tangga kalian. Aku tahu, semua ini bermula karena masa lalu kita yang belum pernah benar-benar selesai. Tapi percayalah, aku tidak pernah datang kembali untuk merebut Mas dari Kak April. Justru Kak April yang mengajariku arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang rela memaafkan.
Cinta yang rela berkorban. Bahkan sampai mengorbankan nyawanya demi anak dan suaminya. Tolong, jangan habiskan sisa hidup Mas dengan menyalahkan diri sendiri. Kalau Mas benar-benar ingin menebus kesalahan, besarkan anak kalian menjadi laki-laki yang akan selalu menghormati perempuan seperti ibunya. Itu akan menjadi permintaan terakhirku. Selamat tinggal, Nara. Brian menutup surat itu. Tangannya terus bergetar. Ia baru menyadari bahwa bukan Nara yang telah menghancurkan hidupnya. Bukan pula kecelakaan itu, melainkan satu keputusan yang ia ambil dalam hitungan beberapa detik. Keputusan yang akan ia sesali sepanjang hidup. Beberapa bulan berlalu. Rumah yang dahulu dipenuhi tawa April kini terasa sunyi. Di kamar bayi, Brian belajar mengganti popok, membuat susu, menidurkan anaknya, bahkan memasak sendiri. Semua hal yang dulu selalu dilakukan April. Setiap kali merasa lelah, ia membuka flash disk peninggalan istrinya. Video April kembali diputar. "Halo, Mas." Suara lembut itu selalu membuat air matanya jatuh. Namun kini, ia tidak lagi menangis karena hanya menyesal. Ia menangis karena rindu. Dan karena berjanji akan memenuhi setiap pesan terakhir istrinya. 5 tahun kemudian, bayi kecil itu telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan penuh kasih sayang. Namanya Arsen. Suatu sore, Arsen yang baru pulang dari taman kanak-kanak melihat ayahnya sedang membersihkan foto besar April di ruang keluarga. "Yah, ibu memang gak pernah pulang." Brian terdiam. Ia mengangkat Arsen ke pangkuannya. "Ibumu sudah tinggal di surga." Arsen mengangguk polos. "Kalau begitu, setiap aku jadi anak baik. Ibu senang, ya?" Air mata Brian kembali menetes. "Iya. Ibumu pasti sangat bangga." Arsen kemudian mengambil sebuah bunga kecil dari halaman. "Ya. Ayo kita kasih ibu bunga." Mereka berdua pergi ke makam April. Matahari sore memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Angin bertiup pelan, menggoyangkan rerumputan di sekitar pusara. Arsen meletakkan bunga itu di atas nisan. Lalu dengan suara polos ia berkata, "Ibu, aku sudah besar." Ayah juga baik sama Arsen. Nanti kalau Arsen sukses, Arsen mau bikin ibu bangga. Brian tak lagi mampu membendung air matanya. Ia berlutut di depan pusara. "April, dulu aku gagal memilih orang yang paling membutuhkan pertolonganku. Tapi mulai hari ini, sampai napas terakhirku, aku akan menjaga amanah yang kau tinggalkan." Ia menggenggam tangan kecil Arsen. "Terima kasih. Karena sebelum pergi, kau masih sempat mengajariku arti cinta yang sebenarnya." Kamera perlahan menjauh. Terlihat seorang ayah menggandeng putranya berdiri di depan makam seorang perempuan yang telah memberikan segalanya. April memang telah tiada. Namun kasih sayangnya tidak pernah ikut terkubur. Ia tetap hidup di dalam hati anak yang ia selamatkan. Dan di dalam penyesalan seorang suami yang akhirnya memahami bahwa cinta sejati bukan diukur dari siapa yang paling lama hadir, melainkan dari siapa yang tetap memilih melindungi orang yang dicintainya, bahkan hingga hembusan napas terakhir. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.